Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan dengan NPM 020420111023 dari kelas 2A Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate. Yang saya hormati Bapak Dr. Jufri Jacob SE MSI sebagai dosen pengampu Statistik Ekonomi 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran variasi data. Pertama-tama teman-teman harus mengetahui ukuran-ukuran statistik dalam pengukuran variasi data. Di sini terdapat 3 ukuran-ukuran dalam statistik. Ukuran yang pertama yaitu adalah ukuran tendensi sentral, di mana ukuran tendensi sentral ini di dalamnya terdapat rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, dan juga modus. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengarnya waktu duduk di bangku SMP tentang ukuran tendensi sentral ini. Yang kedua yaitu ukuran lokasi, di mana ukuran lokasi ini terdiri dari persentil, kuartil, dan desil. Teman-teman juga pasti pernah mendengar istilah ini di SMA. Selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu ukuran persebaran, di mana ukuran persebaran ini terdiri dari jarak atau range, ragam, simpangan baku, dan rata-rata deviasi. Pertama-tama yang akan kita bahas yaitu range. Range merupakan perbedaan nilai terbesar dengan nilai terkecil di dalam sekelompok data. Artinya, range ini adalah selisih dari nilai terbesar dan nilai terkecil di dalam sekelompok data, baik itu data tidak berkelompok maupun itu data berkelompok. Yang akan kita bahas pertama yaitu data tidak berkelompok. Range pada data tidak berkelompok itu sama dengan nilai tertinggi H dikurangi nilai terendah L. Jadi range pada data tidak berkelompok itu rumusnya R sama dengan H dikurangi dengan L. Saya berikan contoh kasus, yaitu misalnya nilai tertinggi dan terendah nilai ujian statistik adalah 99 dan 55. Maka nilai 99 ini adalah H dan 55 ini adalah L dari sebanyak 75 mahasiswa. Maka besarnya range adalah R sama dengan 99 dikurangi 55 sama dengan 44. Maka range yang didapatkan dari contoh kasus ini adalah 44. Selanjutnya kita masuk dalam perhitungan data berkelompok. Dalam data berkelompok, range merupakan perbedaan antara batas atas kelas terakhir dan batas bawah kelas yang pertama. Nah, ini merupakan contoh kasus dari range pada data berkelompok. Di sini saya sudah memiliki data berat badan dari 14 responden. Jadi, batas tadi telah disampaikan bahwa range pada data berkelompok itu merupakan perbedaan merupakan selisih antara batas atas kelas terakhir dan batas bawah kelas pertama. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa di sini saya ada 1, 2, 3, 4 kelas. Dan di sini saya bagi 2, ada batas kelas atas dan batas kelas bawah. Ada batas kelas bawah dan ada batas kelas atas. Nah, tadi rumus range pada data berkelompok yaitu H sebagai batas atas kelas terakhir dikurangi dengan L sebagai batas bawah kelas pertama. Sini teman-teman bisa lihat batas kelas terakhir. Batas atas kelas terakhir itu 65. Nah, ini merupakan batas atas kelas terakhir dan dikurangi batas bawah kelas pertama. Ini merupakan batas bawah di kelas pertama. Ini kelas pertama, ini kelas terakhir. Ini batas bawahnya dan ini batas atasnya. 65 dikurangi dengan 46, maka hasilnya adalah 19. Saya harap
Ini cukup mudah dipahami oleh teman-teman sekalian, karena ini cuma tinggal dikurangi batas atas kelas terakhir dan batas bawah kelas pertama. Yang perlu teman-teman ketahui yaitu range mempunyai beberapa kelemahan sebagai ukuran variasi. Yang pertama adalah nilai terendah dan tingginya kurang mewakili semua data. Yang kedua, nilai range sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Yang ketiga, sangat tergantung dari besarnya sampel. Dan yang keempat, tidak bisa diaplikasikan pada distribusi frekuensi yang mempunyai kelas yang terbuka. Baik, selanjutnya kita masuk dalam range interkuartil. Range interkuartil adalah ukuran variasi nilai sekelompok data di antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Nah, untuk mengetahui posisi Q1 dan Q3 ini, hal yang pertama kita cari adalah mencari posisi Q1 sama dengan 1/4 dikalikan dengan N. N merupakan jumlah frekuensi. Oleh karena itu, teman-teman harus menghitung jumlahnya terlebih dahulu, jumlah frekuensi 9, 16, 25, 33, 40. Di sini jumlah frekuensinya adalah 40. Jadi sama dengan Q1 1/4 dikalikan dengan 40, hasilnya adalah 10. Maka letak Q1 terdapat pada angka 10. Selanjutnya Q3. Q3 3/4 dikalikan N. 3/4 dikalikan N sama dengan 40, sama dengan hasilnya adalah 30. Jadi letak Q3 berada di angka 30. Nah, teman-teman bisa lihat di frekuensi kumulatif ini, angka 10 itu terdapat pada kelas ketiga, yaitu di sini. Dan Q3 terdapat di kelas ke-5. Setelah kita mengetahui letak dari Q1 dan Q3, maka kita masuk dalam rumus yang akan kita cari besarnya Q1 dan Q3 tersebut. Di sini saya memiliki rumus Q1 sama dengan L tambah 1 N/4 dikurangi CF per F dikali dengan XH, di mana L merupakan jumlah kelas yang ada dalam data tersebut, N merupakan jumlah frekuensi dari data tersebut, dan CF merupakan angka di atas Q1 yang terdapat pada frekuensi kumulatif, dan XH merupakan panjang kelas dari data tersebut. Maka kita bisa mencari Q1 sama dengan 6 ditambah 1 kali 40/4 dikurang 9/7 kali 5 sama dengan 6 tambah 1/7 kali 5 sama dengan 6 tambah 0,71 sama dengan 6,71. Ini merupakan nilai Q1. Selanjutnya Q3 sama saja dengan mencari rumus Q1, tapi perbedaannya di sini adalah 3 kali N/4. Maka rumusnya adalah Q3 sama dengan 6 tambah 3 kali 40/4 dikurang 25 dibagi 8 kali 5 sama dengan 6 tambah 5/8 kali 5 sama dengan 6 tambah 3 kali 3,125 sama dengan 9,125. Maka ini nilai Q3. Maka untuk mencari range interkuartilnya adalah rumusnya yaitu Q3 dikurangi Q1. 9,125 dikurangi dengan 6,71, hasilnya adalah 2,415. Ini merupakan range interkuartil dari data tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam deviasi rata-rata. Jadi deviasi rata-rata yaitu membandingkan nilai tendensi relatif di dalam distribusi yang tersebar di sekitar nilai pusat data. Di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan contoh soal menggunakan deviasi rata-rata untuk data tidak berkelompok dan juga untuk data berkelompok. Di sini teman-teman bisa lihat ada rumusnya. Rumus untuk data deviasi rata-rata untuk data tidak berkelompok. Di sini deviasi rata-rata sama dengan jumlah X dikurangi dengan rata-rata dikalikan dengan jumlah sampel. Nah, contohnya adalah di sini saya memiliki data volume penjualan sepeda motor dealer Amanah dan Barokah. Nah, teman-teman bisa lihat untuk N-nya, untuk jumlah sampelnya itu
terdapat pada jumlah bulan yang diteliti. Di sini ada bulan Januari sampai bulan Juni, maka jumlah sampelnya yaitu adalah 6. Nah, di sini jumlah penjualan pada 6 bulan terakhir yaitu 384, maka rata-ratanya adalah 64. Rata-ratanya sama dengan 64. Nah, di sini ada X dikurangi dengan nilai rata-rata, maka X adalah penjualan pada data pertama. Artinya jumlah data pada sampel pertama. Jadi datanya pada bulan pertama yaitu 60 dikurangi dengan 64, hasilnya adalah minus 4. Begitu juga seterusnya, 65 dikurangi dengan 64, hasilnya sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, nilai absolutnya yaitu mengubah yang tadi nilainya negatif menjadi positif, dan jumlah absolutnya yaitu 14. Nah, penyelesaiannya adalah MD atau deviasi rata-rata sama dengan jumlah X dikurangi dengan rata-rata per N, di mana jumlah X kurang rata-rata itu sama dengan 14, atau nilai absolutnya 14 dibagi dengan jumlah sampelnya yaitu 6, hasilnya adalah 2,33. Begitu juga dengan dealer barokah, perhitungannya juga sama seperti dealer amanah. Di sini jumlah penjualan yaitu sebesar 384 dengan nilai rata-ratanya 64 dan nilai absolutnya yaitu 36. Maka MD-nya sama dengan, atau deviasi rata-rata itu 36 dibagi dengan 6 sama dengan 6. Nah, artinya volume penjualan sepeda motor per bulannya di dealer amanah rata-rata berbeda sebesar 2,33 dari rata-ratanya. Sedangkan dealer barokah volume penjualan per bulannya itu rata-rata berbeda sebesar 6. Baik, selanjutnya kita masuk dalam contoh kasus deviasi rata-rata untuk data berkelompok. Di sini saya sudah memiliki data berupa keuntungan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman, selanjutnya pertama-tama yang harus teman-teman hitung yaitu adalah frekuensinya, selanjutnya adalah nilai tengah, selanjutnya frekuensi dikalikan dengan nilai tengah, dan data dikurangi dengan rata-rata, dan frekuensi dikali data dikurangi rata-rata. Nah, seperti tadi kita ketahui bahwa rumus rata-rata deviasi rata-rata untuk data berkelompok itu sama dengan jumlah frekuensi dikali X kurang rata-rata sampel per jumlah frekuensi. Nah, setelah teman-teman mengetahui semuanya, maka kita harus mencari deviasi rata-rata dari data berkelompok tersebut. Nah, di sini teman-teman sudah mengetahui cara mencari nilai tengah, frekuensi dikali nilai tengah, X dikurangi rata-rata, dan F kali X kurangi rata-rata. Nah, di sini untuk frekuensi dikalikan nilai tengah berjumlah 3030, sementara frekuensi dikalikan dengan data dikurangi rata-rata itu 1220. Maka untuk mengetahui nilai X-nya, nilai rata-ratanya, maka kita menggunakan rumus ini. Rata-rata sama dengan jumlah F dikalikan dengan nilai tengah bagi dengan N, mana frekuensi dikalikan jumlah frekuensi dikalikan nilai tengah itu berjumlah 3030 dibagi dengan jumlah sampel itu 100. Ini 100. Itu sama dengan hasilnya adalah 30,30. Untuk mencari rata-rata deviasi rata-rata tadi kita menggunakan rumus ini, maka jumlah frekuensi X dikurangi dengan rata-rata itu sebesar 1220 bagi dengan
jumlah frekuensi yaitu 100, maka hasilnya adalah 12,20. Nah, ini adalah cara untuk mencari deviasi rata-rata pada data berkelompok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.